Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi kiram jami'an ilaika min masyriqi ila al-maghrib bal ya bahri ya masyriqi ya masjidi ya makan sahibah al-kitab wa syar'a li kulli niyatin salihah ya Allah wa ala nabi salafun salihan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walahu wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah anugerahkan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat masih ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda Allah ridha kepada kita semua. Semoga kita pula diberikan anugerah istiqomah sampai husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita ada di bab khusyuk, ya, khusyuk sholat. Kemarin kita telah menerangkan terkait masalah khusyuk sholat itu ada beberapa metode yang disampaikan oleh Imam Ghazali adalah dengan cara membuang perkara-perkara yang mengganggu kekhusyuan sholat. Dan hal itu bisa terbuang, pikiran-pikiran yang mengganggu itu bisa terbuang apabila asbab atau sebab yang mendatangkan pikiran itu pun disingkirkan, gitu ya. Kalau kelas kita sholat itu ya yang penting di depan nggak ada tulisan, gitu ya, semacam. Kalau kelas Nabi kemarin itu sholat kok bawa cincin, sajaane cincin itu cincin mahal, hadiah, kok membuat tertarik hati seusai sholat
sedekahke. Gitu kemarin ya. Pernah Rasulullah diberi kain yang bagus ya dalam rangka ngelegake, nyenengke yang ngasih, tetap dipakai buat sholat. Tapi usai sholat kok rasanya ini kok keapian ya, membuat orang melirik. Maka habis sholat di sedekahke. Itu terjadi. Nah, 1 minggu ini apakah sudah dipraktekkan atau belum? Ya, nyicipi ya, dipraktekkan. Ya, biar ngaji kitab itu kalau urut enak. Sing kemarin dipahami, prakteknya sidik-sidik, baru menuju bab berikutnya. Kan gitu toh. Lah sampun apa dereng jenenge? Oh, sampun, alhamdulillah. Nek Mas beto BHS ngenten kula diundang jane. Oke. Ya Allah, ngaji subuh niku kedah enten guyone ora ketang sithik-sithik. Kesane boten ngantuk. Baik, ini hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Faslun fit tawakkuli 'ala Allah. Fasal menerangkan tawakal kepada Allah. Kalau kemarin khusyuk sudah dipraktekkan, ya, sudah dipraktekkan. Itu khusyuk model Nabi dan para sahabat. Model tabiin juga sudah dipraktekkan kemarin ya, dikit-dikit. Sampai model orang awam juga dipraktekkan. Minimal eling pas Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti selain Allah itu kecil, remeh, ora kudu dipikirke batek-batek. Itu meh lali maneh, hampir lupa lagi dalam sholat, ketemu takbir lagi, Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Nek urusan dagang, pikir gitu ya. Tuh paling orang awam. Para tabiin pokok prinsipnya simpel. Habis sholat sudah tidak ada kehidupan lagi. Sehingga ini sholat wis penentu. Sholat itu penentu. Ini cara tabiin ngoten. Dah kemarin sudah saya terangkan detail. Mulai dari khusyuknya Nabi, khusyuknya para sahabat, khusyuknya para tabi'in, khusyuknya tabi'in, sampai cara khusyuk orang awam. Sing pun dipraktekke sing pundi? Minimal sing orang awam. Sing nek dong pas takbir baru eling. Lali maneh Allahu Akbar, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat. Tiap rubah gerakan itu aba-abanya Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita sering menganggap besar, penting yang selain Allah. Maka pada saat sholat adalah momen kita sedang mengagungkan, membesarkan, mengagungkan Allah. Sehingga apa? Agar yang selain Allah itu jadi kecil, jadi tidak begitu penting, jadi gampang wis pikir gini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tuh kemarin saya itu ngaji nek mambah terus, yang kemarin tidak diulas, khawatirnya jadi angin lalu. Maka niki sekedar ngiling gigi. Si kula pun husnudon, jenengan pun praktek sedanten. Minimal mau nika nek nganggo sarung sing apik bar salat napa? Sarung nggih lho niku.
Khusyuk di dalam baca Quran juga sudah saya terangkan. Tapi pun dipraktekkan dereng. Sampun alhamdulillah ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nek mun kadung meluangkan waktu buat baca Al-Qur'an, ya sudah. Azam iki aku maca Quran, ya sudah tawakal. Sengko urusan keri. Niki HP kali Quran, HP ini dijauhkan. Wah, ngeten. Rodok nang mburi, sebab nek nang samping ngelirik. Dan dilalah kelas kita ini nek Quran karo HP lebih menarik mana? Nggih leres ngoten. Tak kinten kula tok. Ya Allah, bener. Fa idza azamta udah tawakal. Maksudnya tawakal apa? Sengko urusan nengko. Kenapa? Kadang-kadang kita sudah menyediakan waktu buat baca Quran. Targetnya misalkan 1 juz. Niki kula ngapunten nek kula niku suudzon. Sebenarnya aslinya jenengan kelas 3 juz toh. Nah, 1 juz. Kadang-kadang baru separuh niku wis sing mburi iki kurang piro ya. Karo dilatih. Betul atau tidak? Ada orangnya yang seperti itu. Ada ya. Masya Allah. Nah ini cara khusyuknya adalah azamta fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Caranya adalah tawakal. Inilah kenapa para muallif kitab nek nggawe bab niku, ndamen bab niku urut niku mesti ada inspirasinya. Kemarin bab khusyuk, hari ini bab tawakal. Ini pasti punya kaitan. Karena orang bisa khusyuk salah satunya adalah kudune tawakal. Sengko pikir kari. Sengko bukan pikir kari sebenarnya, milik Allah. Kehidupan adalah saat ini, detik ini. Karena ada orang yang pas jam 5 itu dia masih sehat, bugar gitu. Sehat, bugar, tidak ada keluhan apa-apa. Jam 6 niku lho, jam 6 sudah pindah alam kubur. Ada atau banyak? Maka betapa kok kemudian kita bodoh masuk waktu sholat, masuk baca Quran, kok ijik kepikiran engko iki lho meh ngopo. Padahal yang engko, yang nanti benar-benar itu rahasia milik sinten, maka fatawakkal. Sekarang kita masuk bab tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbil masyriq wal maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah Tuhan seluruh bumi, masyriq wal maghrib, barat maupun timur. Tidak ada satu jengkal pun, 1 senti, bahkan 1 mili pun yang tidak dituhani oleh Allah, yang luput, yang lepas dari pantauan Allah, tidak ada. La ilaha illa, tidak ada Tuhan yang mampu sedetail itu dan seabadi itu menjadi Tuhan. Minal masyriq ilal maghrib, tanpa yang ada satupun waktu yang luput, ada satupun waktu yang kelewat, ada satupun jengkal debu yang kelewat, tidak ada kecuali Allah. Maka fattakhidhu wakila, jadikanlah Allah tempat tawakal. Wakila itu pakai kaf, artinya jadikan Allah tempat kita berserah. Ya, kenapa? Karena tidak ada
yang tidak dalam pantauan Allah, tidak ada satu mili pun yang tidak dalam pantauan Allah, tidak dalam naungan Allah. Oleh karena itu, fattakhidhu wakila, bersandarlah kepada Allah. Benar. Surah Al-Muzammil ayat 9. Wa qala aidan, ini saya baca dulu ayat-ayatnya, habis itu kisah-kisahnya. Saya baca dulu ayatnya. Wa qala aidan wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah, berserahlah, los semeleo kepada Allah Al-Aziz yang Maha Menang, yang tidak memiliki satupun lawan, yang tidak memiliki satupun pembanding, apalagi setara, ya, nggak ada. Al-Aziz itu artinya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, yang tanpa lawan, ya. Tanpa lawan ini cara dengan main apa? Catur no, ora ono lawane pripun kira-kira? Sekehendak sendiri, sekuasa sendiri. Kuda semestinya L ya digawe muter-muter ya ora apa-apa. Digawe lurus ya ora apa-apa. Nah, Allah mengatur ya seluruh hambanya itu sekehendak Allah. Yahdi mayyasha, yarzuqu mayyasha. Ngasih hidayah sesuai kehendak Allah, ngasih rezeki sesuai kehendak Allah. Yang hari ini tidak punya apa-apa sekalipun, kalau Allah kehendak jadi serba punya, mudah bagi Allah. Yang hari ini suwehat luar biasa, tiba-tiba jeglek dan langsung isdet, kuasa bagi Allah. Maka nek tawakal jangan sama si A, jangan sama si B, jangan sama si C. Yang selain Allah itu pasti terbatas. Hanya Allah Al-Aziz yang kekuasaannya tanpa batas. Ngoten maknane. Ar-Rahim, semonten walaupun Allah kuasa, walaupun Allah perkasa, walaupun Allah suka-suka, tapi Allah Ar-Rahim, Maha belas kasih. Berarti walaupun kita memiliki rasa takut luar biasa kepada Allah, tapi kita punya rasa harap yang sangat kepada kasih sayang Allah. Dua Asmaul Husna yang dipilih pada lafaz tawakal. Wa tawakkal 'ala Allah Al-Azizir Rahim. Surah Syu'ara 217. Lanjut kula waos meneh. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah tawakalnya orang mukmin. Jadi nek wong mukmin kudune tawakale menggon Gusti Allah. Orang mukmin itu harusnya tawakal kepada Allah. Tawakal itu ada 3 proses, awal, tengah, akhir, untuk setiap eventnya, untuk setiap qadhiyahnya, untuk setiap urusan itu ada orang tawakal apa? Di awal, di tengah, di akhir. Ya. Ada orang yang tawakalnya di awal tok. Bagus. Bismillah iki. Cara canom ya. Aku meh ngelamar anake Pak Kai. Terus kabeh wis tak pasrahke Gusti Allah. Begitu belum iki sing nganggo salat barang ya wis istikharah wis mantep jarene, ya wis pokok mantep, takon komplit, ikhtiar sudah, tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu des tekan gone, wah Mas, Masya Allah, jan aku ki seneng banget Mas sampean tekan kene. Yang bilang siapa? Calon mertuanya. Masya Allah, tak tunggu asli Mas. Aku ki nek weruh sampean wis kaya anakku dhewe Mas.
Niki kan wis wah dadi iki happy. Sawane pengen salto-salto saking senenge. Wah, alhamdulillah. Nah, sampean kejan asli ditunggu apa meneh ibuke nek wis ngomongke sampean wis kaya ngomongke anake dhewe. Wah, iki cah lanang wis pol seneng. Wis komplit, wis bar keimangan, komplit senenge ra karuan, engko dhisik sadurunge balik tak ngeki kabar sithik. Cuman dilalah ya sing jenengane takdir Gusti Allah. Dilah 3 dina wingi iki bareng nomor lamarane wong liya kok sampean gak teko saiki to. Wis lah ora apa-apa tak dongake muga-muga entuk sing luwih apik. Kira-kira bali piye? Tawakalnya masih di bawah atau sudah oleng? Oleh rasa tahajud-tahajudan nek niki jawabane ngono iki lho. Ya Allah. Umum kita itu minal mutumin. Minal apa? Mutu. Maka tawakal itu di mana tadi? Di awal, di tengah, di akhir. Harusnya ketika tengah-tengah seperti itu, ini kan belum ending. Ya, belum ending. Pasrah tuh. Tambah pasrah kudune. Nggih mun nek mun niku mun keputusane kula nggih ikhlas sedanten saking Gusti Allah. Mun kudune ngoten. Men ora gampang. Mungkin kula paringi cara tawakal cara Kanjeng Nabi, tawakal cara sahabat, kemudian tabi'in. Kalau masalah urusannya, Pak, kita itu bukan urusan ₹1, ₹2 atau urusan kecil, urusan besar. Para salafun saleh, orang-orang soleh sebelum kita ini, bukan masalah urusannya kecil atau besar, tapi ada pelajaran tawakalnya atau tidak. Itu gitu. Nanti saya akan ceritakan kayak Malik bin Dinar ini mau urusan roti 1 gitu ya, bisa menghasilkan tawakal, atau air minum seteguk menghasilkan tawakal. Lah kita mungkin miliatan ya atau jutaan, tapi kalau tidak menghasilkan tauhid, tidak menghasilkan tawakal, ayo urusan dunia toh. Mending 1 air minum tapi ada tawakalnya. Ini tekan akhirat catatannya itu sehenten. Ngoten iki. Catatannya masih ada. Baik. Salah. Di awal terus di tengah, di akhir. Harusnya ketika sudah di tengah seperti itu, tawakalnya masih di bawah. Oh iya, soko awal kan memang wis tak pasrahke. Ini minta pasrahke. Hasilnya seperti apa sudah yang tahu adalah Allah. Ini pasti terbaik. Nah, ada orang yang tawakalnya itu pada saat di tengah. Barangkali di awal itu ya surapati harus pokoknya. Begitu loro langsung mangkat ming rumah sakit. Begitu deg-degan nunggu jawaban, apapun jawabannya tak pasrah. Memang mau aku sempat dongo, tapi iki nang tengah-tengah. Ada lagi tawakalnya orang itu pas di akhir toh, pas di akhir. Muyer. Jarine nganu kok nek loro kok ngene iki digawarana mari mangkatono, mari mangkatono, muyer sampai bertahun-tahun bahkan ya, sampai dalam waktu yang lama. Ora gigi sumeleh, Barang wis akhir-akhir sudah kena vonis, sudah tidak ada harapan, baru bilang demikian. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berserah. Memang hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Kini cara malaikat kaya manusa seneng gelewean, seneng guyon. Kira-kira malaikatnya mending ini. Lah wit wingi ming ndi. Maka kita belajar nanti tawakal itu sejak awal, terus di tengah, prosesnya ini dinikmati bersama Allah, lajeng di akhir apapun keputusannya. Boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik.
Saya akan mulai kisah demi kisah. Pertama, tawakalnya Rasulullah SAW itu nggak ada lawan, sama sekali tidak ada lawan. Tawakalnya Rasulullah SAW. Nanti juga di akhir saya akan uraikan apakah orang itu tawakal jadi males, jadi mboten ikhtiar. Nanti saya terangkan. Niki kisah-kisah dulu. Rasulullah SAW itu banyak sekali, nggak hitungan, dan terlalu banyak contohnya. Mulai dari contoh-contoh pada saat beliau mau hijrah dari Makkah ke Gunung Pati, Madinah. Niki pen ora ngantuk jenengan tak guyon. Dari Mekah ke Madinah. Pada saat keluar itu sudah dikelilingi oleh pemuda-pemuda Quraisy yang dibayar oleh para pemukanya untuk membunuh Rasulullah. Ini Rasulullah keluar sedemikian santai dengan cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim sama sedikit dari surah Yasin, keluar santai sedikit. Satu pun di antara mereka yang mau membunuh Rasulullah tidak ada yang melihat beliau. Aku Kanjeng Nabi itu masih dewi nganggo macanane saged padha bismillah persis dengan mlebu warung Padang bismillahirrahmanirrahim metu wis ora usah bayar ngoten. Oh ya tetep ya. Masya Allah, bismillahnya bisa sama. Ya Allah. Rasulullah SAW itu pada saat meminum racun yang diberikan oleh orang Yahudi itu dia. Apa kuncinya? Satu, nek Rasulullah pasti itu sekaligus mukjizat. Sekaligus apa? Mukjizat. Itu Rasulullah itu wis pol pahami. Kalau risalah belum selesai, mana mungkin akan meninggal? Selesai. Risalahnya belum selesai, maka nggak akan ada yang bisa. Oleh karena itu tawakalnya paling full. Dan khusus Rasulullah SAW itu karena ada sisi mukjizat, nek dicontoh 100% secara keajaiban dari Allah tidak ada, tidak bisa. Karena mukjizat hanya untuk Rasulullah. Lalu kalau kelas di bawah Rasulullah mulai bisa. Kalau teori tawakalnya bisa, tapi pertolongan Allahnya kalau mau disamakan tidak bisa. Nek teori tawakalnya bisa. Teori tawakalnya adalah sama-sama berserah. Kita masuk ke para sahabat. Nah, niki mulai saged kita tiru. Kalau Sayyidina Ali jadi Amirul Mukminin, itu beliau di kondisi genting berangkat ke masjid. Belakang-belakang itu kemudian dikawal oleh sahabat-sahabat yang lain. Loh, kalian kenapa? Kurang lebih begitu. Kalian kenapa? Kata yang ngawal, kami menjaga engkau. Engkau ini adalah pemimpin kami. Kata Sayyidina Ali, apakah kalian melihat bahwa aku ini tidak dijaga oleh para penjaga langit? Oh ya jelas lah engkau dijaga para penjaga langit. Nah ya wis toh, kok repot-repot men, kok ada sholat men wis. Itu Sayyidina Ali. Nah, hadirin rahimakumullah, masih agak membingungkan. Mulai jelas ini. Sayyidina Hudzaifah al-Yamani. Itu satu ketika ini yang sudah jelas-jelas ditangkap. Yang nangkap siapa? Raja Romawi ditangkap.
Hudzaifah al-Yamani bersama pasukannya itu ditangkap. Kemudian ini mulai namanya karomah, ya, mulai namanya apa? Karomah. Ditangkap, kemudian oleh Raja Romawi itu dirundingkan. Ini orang-orang Muslim itu enaknya diapakan? Biar mereka itu mau keluar dari Islam. Yuk disiksa. Kata pemuka-pemuka Romawi, disiksa percuma. Kami sudah biasa nyiksa orang Muslim. Loh mereka wong perang saja, nggak takut, mau terima disiksa, percuma. Akhirnya, anyway, suruh makan makanan yang enak, kasih babi, dicoba, gagal, tidak ada yang mau itu seluruh pasukan Hudzaifah al-Yamani. Gagal iki, wis ini aja. Nek wong lanang gelimpange kali sinten? Nah, bagian niki ketoke kula lan panjenengan sedaya ketoke ya kukur-kukur. Kasih itu. Pasukannya Hudzaifah al-Yamani itu kasih wanita-wanita di depannya. Wah. Nek cara jenengan merem napa melek? Merem melek iki. Niku Hudzaifah al-Yamani niku sama sekali tidak bergeming. Sama sekali tidak bergeming. Wis ki wong saking tawakal ya Gusti Allah. Ya Allah. Nek cara dhewe ngono ya insyaallah. Nek mau kae kon ora mangan babi masih kuat disiksa ya mungkin masih ada yang masih kuat. Tapi nek sing nomor 3 niki pripun niku? Lepek. Niku Hudzaifah al-Yamani diginikan. Itu tadi yang saya berikan adalah orang-orang biasa di kerajaan. Kalau kau sampai mau keluar dari Islam, tak pek mantu. Anakku, kata Raja Romawi, anakku sudah tidak usah ditanya lagi cantiknya seperti apa. Ditok gelas. Sama sekali tidak bergeming. Masya Allah. Bingung ini orang Romawi. Nah, terakhir ini baru jenengan akan paham. Terakhir ini baru jenengan akan paham. Wis inilah angel men buat penggorengan yang paling besar dan tempat ngerebus yang paling besar. Tali semua orang-orang Muslim, masukkan mereka goreng. Wah. Baru kala itu pas sudah masuk, pas sudah dikunci seperti ini, siap-siap masuk penggorengan, Hudzaifah al-Yamani itu nangis. Sahabat di Kanjeng Nabi. Wah, nek dhewe iki jan ora kelas tenan nggih. Makanya terus ada orang mengatakan wis imane para sahabat niku ya Allah, kita itu tidak ada sesayap nyamuknya tidak ada, sebiji kukunya kita tidak ada, sampai sing semono kuwi. Masya Allah. Pas mau dimasukkan itu ke penggorengan besar, Hudzaifah al-Yamani nangis. Seneng orang Romawi, mulai wedi ketoke. Nah, ini setelah ini jenengan paham, tahan dulu. Mulai wedi. Wah, rundingan takut saking ora sabare niku Raja Romawi tidak urung nangis. Oh nangis. Woi, pimpinan orang Muslim, kamu nangis. Takut ya kamu ya. Ini penggorengan paling panas. Cemplung deh, gue langsung melepuh orang mulai seperti itu. Nangis. Kenapa kamu nangis? Takut ya. Hudzaifah al-Yamani itu jawab. Setelah sekian rentetan siksaan itu baru jawab. Sekedar kalau engkau pengen tahu, sebelum aku dimasukkan ke situ, sesungguhnya kalau engkau goda aku dengan siksaan, aku lebih takut siksaan neraka, sehingga belas ora krasa nek sing ngene iki. Karena
Rasulullah telah menghabarkan kepada kami bahwa siksaan neraka itu jutaan berkali lipat dari apapun yang ada di bumi. Maka kami tidak takut dengan siksaan itu. Kalau engkau goda kami dengan makanan sekedar masakan babi, Rasul kami telah menghabarkan betapa makanan yang ada di surga itu nikmatnya tak tertandingi. Satu kali suapan dengan suapan berikutnya lebih nikmat, dan tidak ada rasa kenyang di sana, juga tidak ada kotoran di sana. Maka untuk senikmat apapun makanan di dunia, kami tidak bergeming. Masya Allah. Jadi karena punya pembanding ternyata. Dan orang-orang seperti sahabat Rasulullah itu akhirat kok ya wis nang ngarep moto kok. Akhirat apa? Kemudian engkau kirimkan kepada kami wanita-wanita yang ada di bumi ini, sesungguhnya sedikit pun tidak ada bandingannya dengan bidadari yang ada di surga, yang apabila keluar saja bidadari surga ke bumi, maka niscaya keblerengen. Bahasa Indonesia ini keblerengen apa? Silau itu seluruh masyrik ilal maghrib. Saat kulitnya bidadari keluar ke bumi, silau itu seluruh minal masyrik ilal maghrib, maka tidak ada apa-apanya putrimu. Niki Raja Romawi itu tambah puyeng ngrungokke sing ngono. Lalu kenapa kau menangis? Lalu kenapa kau menangis? Udah Yaman jawab ngeten. Aku menangis. Kenapa Allah hanya ngasih aku itu nyawa satu? Andaikan Allah kasih 1000 saya masukkan ke situ semua. Udah Yaman itu pusing. Kau tidak ada gunanya, sama sekali kau tidak ada gunanya menyiksa kami, menggoda kami, memasukkan ke situ. Habis itu aku dihidupkan lagi, masukkan lagi, hidupkan lagi, masukkan lagi, sampai 1000. Aku mau, karena Rasulullah telah mengabarkan kepada orang yang mati di jalan Allah itu tidak ada bandingan. Ngoten lho imane para sahabat. Dewi kira-kira bandingannya berapa banding berapa? Ayo saudara merinding ceritanya. Maka ayo segera masukkan. Saya nangisnya itu cuman ya Allah kenapa kok kasih nyawa 1? 1000 loh. Masya Allah. Terus berarti tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sekali. Kata Raja Romawi ini. Berarti kurang gunanya. Wis ngene lah. Kalau jahatnya saya tidak ada gunanya bagi kalian, baik, aku akan tunjukkan baiknya saya untuk kalian. Wis bali kono, kabarkan kepada Umar, aku sudah putus asa kepada pasukanmu. Malah kon bali, sidone selamat. Sidone napa? Selamat. Masyaallah. Itulah rahasia Gusti Allah. Bagi orang wis kadung tawakal, wis kadung pasrah, wis langsung manggake Gusti Allah. Gusti Allah itu ternyata punya takdir lain, itu perkara gampang. Nggih. Nggih mboten. Lah kekhawatiran kita ini loh yang menjadi musuh diri kita sendiri. Sehingga malah Gusti Allah ora nulungi. Leres mboten. Nek pasrah total masuk ke ayat terakhir yang di bab ini. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nek bener-bener lek mutawakal kepada Allah total, wis ora ono wedi-wedine, ndak ada khawatir-khawatirnya sama sekali, fahuwa hasbuh. Engko Gusti Allah sing beresi. Ngoten. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini malah seluruh pasukan disuruh pulang. Begitu pulang ditanya sama Sayyidina Umar, loh kok selamat, gimana ceritanya? Langsung Sayyidina Umar itu mencium kepalanya Hudzaifah al-Yamani, dicium, bilang pada orang-orang mukmin, orang-orang mukmin, cium kok. Nah ini kan penghormatannya. Nek dhewe yo beda cara penghormatannya ya. Nek nggon dhewe yo cium tangan ya. Kalau tempat kita cium tangan ini cium kepala. Aja dipadake nek bagian ini. Ngono ulama teko ngene dicium kepalane kok.
Kalau ini beda, ini hanya teknis menghormati ya, teknis kekaguman ya. Masya Allah, sampai segitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu akhirnya akan seperti apa? Tahu. Apakah ini luput dari Lauhil Mahfuz? Sama sekali tidak luput. Mungkin memang siapa orang yang benar-benar tawakal karo Gusti Allah, malah justru Gusti Allah nulungi itu perkara. Kenapa? Karena saking yakinnya karo Gusti Allah, saking yakinnya karo perkara akhirat. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bon, niki saya baru sampai di para sahabat, belum ke para tabiin untuk urusan yang ringan-ringan. Ini kan mau sing berat-berat, sing ringan-ringan. Jadi kula niku pun ada cerita sekitar enten sekawan. Tak setunggal mawon, sing ringan-ringan mon nggih, sing ringan. Niku sing berat-berat, niki sing ringan-ringan. Sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Dinar, ini tabiin. Setunggal menit, niki waktunya habis. Ternyata sudah jam 6. Tadi kita mulai jam 5 lebih dikit, jam 6 sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar niku ngeten. Bawa jerigen, bawa ciduk, is corong ini jerigen ya. Dulu ya belum jerigen, pokoknya wadah air, bawa ciduk. Terus kemudian dia naik ke atas gunung karena di rumahnya tidak ada air, naik ke atas gunung. Habis naik ke atas gunung langsung lihat, oh iya, itu ada kijang. Dia dalam rangka nyari air, ada kijang di sebuah lembah. Ini pasti ada air di sana. Nanti saya ciduk pakai ini, insya Allah bisa buat 3 hari kurang lebih. Pede. Lari dia ke sana, insya Allah. Begitu sampai tempatnya, itu kijang-kijang pergi, airnya meresep ke tanah. Loh, konten. Nah nanti ngomong ini, yang jenenge para wali punya dialog dengan Allah. Ya Allah, piye to iki? Aku sing salat tiap dino. Salat tiap dino. Ora kaya jatah. Kidang salat wae ora. Kidang salat ora malah kaya jatah. Itu piye to maksudnya? Lalu ada hatif, suara tanpa rupa. Ya nek para wali itu hal biasa ya, bilang demikian. Lah kamu tawakalmu sama jerigen, sama ciduk, sama sumur. Nah, bener sholatmu kepada Allah, tapi tawakalmu ora karo Gusti Allah. Kamu tidak yakin, kamu nggak ingat bahwa sing ngei rezeki Gusti Allah, tapi yang memberesi rezekimu adalah sumur, jerigen sama ciduk. Sedangkan itu kijang, dia tawakalnya sama Allah. Dia langsung astagfirullah. Maksudnya apa? Ngeten Pak. Ikhtiar itu jasad. Tawakal niku ati. Jasad ke pasar, ketemu pembeli, ketemu customer. Tapi ati jangan gantungkan rezeki pada customer. Ati jangan gantungkan rezeki kepada pembeli. Ati niku gantungkan sing ngatur rezeki sinten. Maka sida tuku ora sida tuku kita bisa tersenyum. Ngoten nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah itu dulu yang dapat saya sampaikan. Di kisah-kisah berikutnya kita Rabu mendatang karena waktunya sudah habis. Ini saya tetap harus disiplin waktu. Insya Allah sepertinya besok masih bab tawakal karena panjang nih bab tawakal. Ada istilah tawakal, ada istilah tahassub, ada istilah ta'azzuz, ada istilah i'tisam. Niku artinya nyaris mirip. Tahassub itu merasa cukup dengan Allah. I'tisam itu berpegang teguh pada Allah. Ta'azzuz niku
mencari kemuliaan cukup kepada Allah. Itu mirip hampir-hampir i'tirad anil ada, itu menyingkirkan kesulitan hanya kepada Allah. Niku hampir mirip-mirip. Jadi bab fasal-fasalnya agak banyak. Insya Allah besok kita terangkan. Demikian pas niki jam 6 kula mboten sekecon jenengan selak kepingin salat duha, wajah-wajah duhane 12 rakaat sepertinya, jadi kula mengganggu salatnya jenengan malah mboten sekecon nggih. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah.